Untuk yang vertikalnya ini, yang untuk ini A kuadrat per 4B. Intinya dapat ya. Jadi tinggal memasukkan. Jadi kalau udah tahu rumusnya, kita tinggal memasukkan. Jadi kita bisa menghitung. Walaupun ini kelihatan susah, tapi karena kita udah tahu intinya, otomatis kita langsung bisa ngerjakan aja dan hasilnya bisa dapat. Oke. Ini seperti ini saya catat A per 2B, A kuadrat per 4AB. Ya. Oke, bisa ya. Jadi inti-intinya aja, karena kita banyak belajarnya. Oke, kita lanjut dengan kurva indifference. Ini adalah kurva yang untuk perilaku konsumen ya. Ada teori utility kardinal, ada yang ordinal. Nah, kurva indifference ini mengukur kepuasan dalam konsumsi benda. Intinya sih itu. Jadi antara pilihan makanan atau pakaian, misalnya kita punya duit misalnya 10.000. Berarti dengan membelanjakan makanan dan membelanjakan pakaian, kita mencoba mencari kombinasi yang pas untuk kebutuhan kita. Kombinasi antara dua barang, yaitu X dan Y, yang dikonsumsi pada misalnya dengan keterbatasan dana. Ini barang X, ini barang Y, ini barang X. Fungsi fxy sama dengan A itu tingkat kepuasan. Jadi kurva indifference ini selalu seperti ini, dia tidak bersinggungan ya. Tidak bersinggungan. Oke. Sifat-sifat kurva indifference. Ini indifference kurva, indifference curve. Nanti ini ada garis anggaran, oke? Nah, sifat-sifatnya kurva yang menurun, cembung terhadap titik origin, tidak saling berpotongan. Semakin jauh kurva dari titik origin, berarti kepuasan yang diperoleh semakin tinggi. Berarti ini yang warna biru ini semakin tinggi konsumsinya. Oke. Sumbu horizontal yang digunakan untuk menunjukkan jumlah barang X yang dikonsumsi dan sumbu vertikal untuk jumlah barang Y. Kurva indifference merupakan kurva menurun karena untuk menambah jumlah barang X dikonsumsi, konsumen harus mengurangi jumlah barang Y antara makanan atau pakaian. Fungsi yang dipakai untuk menunjukkan kurva indifference adalah lingkaran, hiperbol, dan parabola. Ada 3 ya. Nah, kurva indifference ini ditunjukkan oleh persamaan. Nah, ingat, ini catat lagi rumusnya. Kayaknya suara saya bagus-bagus aja. Tolong dicatat ini ya. Kurva indifference, persamaannya. X kurang A kuadrat tambah Y kurang A kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, dalam kurva indifference yang seperempat lingkaran digunakan yaitu bagian yang menyinggung sumbu X dan Y. Seperti contoh gambar ini, X dan Y, persamaannya akan berbeda. X tambah Y kurang akar 2XY sama dengan A. Ya. Oke, kita lanjut aja ke contoh soal. Bila kurva indifference seorang konsumen dapat ditunjuk oleh persamaan X tambah Y kurang akar 2XY sama dengan A, dan andaikan kepuasan seorang dapat diukur, maka berapakah jumlah barang Y yang harus dikonsumsi pada saat ia mengkonsumsi barang X sebanyak 3 unit agar tingkat kepuasannya tetap 15 unit. Jadi A-nya itu sama dengan 15. X-nya 3, Y-nya berapa? Kalau dari ada persamaannya, kita masukkan aja ya. Kebetulan persamaannya Y kuadrat kurang 24Y kurang 144
sama dengan 6Y. Nih 6Y pindah ke sebelah kiri, Y kuadrat kurang 30Y kurang 144. 144 ini kebetulan bisa dikali berapa? Kalau nggak tahu caranya, bisa pakai alat bantu X1, 2 sama dengan minus B yang tadi, yang minus B kuadrat kurang akar 4. Yang itu, yang rumus X1, 2 yang tadi ya. Kebetulan ini yang susah ya sebenarnya. Akar kuadratnya. Y kurang 24 kali Y kurang 6 sama dengan 0. Dapat Y1-nya 6 dan Y2-nya 24. Oke. Nah, untuk kurva indifference yang memakai hiperbola, rumusnya ini. X tambah H dikali Y tambah K sama dengan A. Asimtotnya itu berarti X sama dengan minus H, Y-nya sama dengan minus K. Titik potongnya, nah ini kayaknya perlu dicatat lagi. X sama, tapi ya X sama dengan A per K dikurang H, Y sama dengan A per H dikurang K. Oke. Ini hiperbol ya, ini hiperbol. Ini asimtotnya. Oke. Contoh soalnya. Seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang X dan Y, kepuasannya X, Y tambah Y tambah 6X sama dengan A dikurang 6. Tentukan titik pusat hiperbol dan berapa jumlah maksimum barang X yang dikonsumsi bila tingkat kepuasannya sebesar A-nya sama dengan 30. A-nya sama dengan 30, kita masukkan aja dalam persamaan. Nah, kemudian X, Y tambah 6X tambah 6 sama dengan 30. Kita bisa tahu Y kali X tambah 1 tambah 6. Otomatis ini X tambah 1 ya, dan Y tambah 6. Langsung kali. Sama dengan 30. Nah, dengan masukkan dengan ke bentuk umum persamaannya, kita bisa tahu titik pusatnya. Minus 1 dan minus 6. Karena ini positif ya. Otomatis, karena dia X ini tadi, X sama dengan minus H, Y sama dengan minus K. Oke. Kemudian jumlah maksimum barang X yang dapat dikonsumsi terjadi bila barang konsumsi Y sama dengan 0. X-nya sama dengan 4. Berarti Y-nya tidak dikonsumsi dan X-nya 4. Itulah maksimum barang X yang dapat dikonsumsi. Maksimum barang X yang dapat dikonsumsi bila barang Y-nya tidak dikonsumsi. Oke. Nah, untuk kurva indifference yang pakai parabola. Parabola ya, begini ya gambarnya. Nah, ini dicatat lagi. X dikurang H. Ini X kurang H, ini kuadrat 4 sama dengan 4P dikali Y dikurang K. X kurang H kuadrat ini ya. Titik puncaknya HK. Nilai P-nya di sini diabaikan. Nah, ini contohnya. Karena suara di sini ribut ya. Jadi PPT-nya coba dilihat dulu, coba dikerjakan. Rumusnya sama.